kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir pada kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini Ibu Dr. Pramudianti MPD dari Universitas Lampung. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Kak Prodi, Ibu Dr. Fatul Jannah, teman-teman dosen, misalnya ada Pak Adi ya, ada Bu Hawa, dan juga teman-teman yang lainnya. Kemudian teman-teman mahasiswa di S2 Pendidikan Dasar. Nah, ini adalah kegiatan yang kedua ya Bu Fatul ya, terkait dengan kegiatan kuliah tamu kita pada hari ini. Kalau kemarin kita bicara tentang pemanfaatan Mendeley gitu ya, sekarang kita bicara tentang berkaitan penyusunan bahan ajar ya, pengembangan bahan ajar ya, IPA berbasis matriks berpikir. Ini adalah banyak informasi kami meyakini dalam kegiatan kuliah tamu ini, terutama dalam penyusunan bahan ajar. Salah satu permasalahan kita sebagai guru, termasuk juga kita sebagai dosen adalah mungkin bukan permasalahan ya, mungkin bagian dari tugas kita ketika melaksanakan tugas sebagai dosen maupun guru di sekolah. Ketika mengajar itu kita memerlukan bahan ajar yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh peserta didik ataupun oleh mahasiswa. Gitu kan. Bagaimana teknik penyusunannya, kemudian apa-apa saja yang bisa kita rancang atau desain berkaitan dengan bahan ajar tersebut, apalagi ini berkaitan dengan mata pelajaran IPA, gitu kan. Yang notabene adalah mata pelajaran yang kita temukan di tingkat sekolah, terutama di tingkat sekolah dasar. Ini menjadi banyak bahan masukan-masukan yang kami meyakini memberi penguatan dari sisi informasi. Kami berharap kegiatannya akan terus berjalan dengan sukses sampai berakhirnya kegiatan nanti, hingga ketika selesai daripada kegiatan ini ada wahana baru ya, terutama dari kita, kami juga sebagai dosen juga mendapatkan informasi baru terkait dengan teknik penyusunan bahan ajar. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam acara atau kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan teman-teman semua, termasuk kami juga bisa mendapatkan banyak informasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pramudianti sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi program kita, dan sebelumnya izinkan kami memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini terlebih dahulu. Nama lengkap beliau Ibu Dr. Pramudianti MPD, Jenis kelamin perempuan, jabatan fungsional adalah kolektor. Tempat tanggal lahir beliau di Kota Gajah dan lahir pada 10 Maret 1973. Beliau S1-nya itu di Universitas Lampung, jurusan biologi, S2 di Institut Teknologi Bandung, jurusan fisiologi tumbuhan, dan S3 beliau di Universitas Negeri Malang di pendidikan biologi, dan beliau saat ini aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lampung ya Bu ya. Dan sini Universitas Lampung. Oh, Universitas Lampung. Mohon maaf Ibu. Ya. Kami mohon bimbingan dan arahannya juga untuk pemberian materi pada pagi hari ini. Jadi silakan kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Oktarina Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati Bapak Dekan dan juga Ibu Kaprodi serta Bapak Ibu dosen.
Kemudian juga yang saya banggakan para mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini. Baik, saya mohon izin untuk menyampaikan pengalaman saya dalam mengembangkan bahan ajar. Dalam hal ini saya namai buku ajar biologi sel. Jadi ini merupakan produk dari saya sekolah S3, Bapak Ibu. Dan sebagai motivasi mungkin ya, dalam mengajar saya menggunakan buku ini, kemudian tentu saya memperoleh income gitu ya setiap tahunnya, meskipun dalam jumlah yang tidak banyak ya, tapi patut disyukuri dan bisa untuk apa ya, sebagai hiburan mungkin ya, tambahan begitu. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah terlihat? Lihat Bu. Belum slideshow ya. Apakah sudah slideshow atau belum? Itu dia. Sudah ya. Baik, di sini diberi judul Best Practice Pengembangan Buku Ajar Berbantuan Matriks Pertanyaan atau Matriks Berpikir. Jadi mulanya namanya Matriks Berpikir, namun kemudian di HKI-kan menjadi Matriks Pertanyaan. Baik, di sini nanti kita akan mencoba ya, saya coba untuk mengagendakan isi dari PPT-nya berisi pendahuluan, kemudian tujuan, uraian, kemudian best practice yang saya kerjakan, kemudian ada ringkasan dari kegiatan PPT ini. Oh iya, tadi mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan MPD tetapi MSI ya. Mungkin sudah tertulis MPD, jadi saya S1 S2-nya murni, kemudian baru di S3-nya mengambil kependidikan. Nah, kemudian di sini kita mulai dari pendahuluan. Mungkin kita samakan dulu persepsinya. Kita akan melihat apa yang dimaksud buku ajar, ya. Kemudian alasan mengapa buku ajar itu perlu dikembangkan. Dan kemudian pertanyaan ketiga kita adalah bagaimanakah mengembangkan buku ajar. Jadi Bapak Ibu, mungkin bagi dosen tentu buku ajar ada nilai kumnya ya, nilai credit point. Saya kira demikian juga untuk para guru nanti sekiranya para mahasiswa kita S2 PGSD Umpri akan mengajar tentu bisa mengembangkan buku ajar. Ya. Adapun tujuan di pagi hari ini, mungkin saya akan menyampaikan 3 ini. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian buku ajar, mampu menjelaskan cara pengembangan buku ajar, dan juga mampu menyebutkan ide-ide judul buku ajar dengan menggunakan fitur tambahan. Jadi 3 ini yang mungkin akan kita pelajari khusus untuk para mahasiswa yang mengikuti kuliah umum di pagi hari ini. Kemudian di sini saya berikan jawabnya ya, sesuai dengan apa yang saya kembangkan. Matriks pertanyaan, jadi diawali dengan pertanyaan. Jadi yang dimaksud buku ajar di sini salah satu jenis bahan ajar yang digunakan oleh guru atau dosen untuk menyampaikan materi perkuliahan. Nah, bahan ajar ini definisinya di sini saya kutip dari POPAK 2019, yaitu pengembangan inovatif materi substansi pengajaran
Jadi materi-materi pengajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu disebut sebagai bahan ajar. Nah, bentuk-bentuk bahan ajar di sini banyak macamnya, Bapak Ibu. Ada berbentuk buku ajar, seperti yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ada dalam bentuk diktat. Kemudian dalam bentuk modul, petunjuk praktikum, dan bisa juga dalam bentuk model, alat bantu, audiovisual, kemudian naskah tutorial, job sheet terkait mata kuliah yang diampu. Ini beberapa jenis dari bahan ajar ya Bapak Ibu, menurut POPAK 2019. Ya. Jadi intinya ada dua ini kuncinya, yaitu pengembangan materi dari yang kita ajarkan, kemudian bentuk-bentuknya. Jadi bahan ajar lebih luas ya, sedangkan buku ajar sudah lebih khusus. Dia memiliki pakem atau pedoman-pedoman tertentu. Nah, kemudian mengapa kita mesti mengembangkan buku ajar? Jadi alasan mengapa sih harus punya buku ajar? Jadi tidak hanya untuk naik pangkat atau untuk mencari penghasilan ya Bapak Ibu, tetapi juga bagi kita guru dan dosen maupun bagi para mahasiswa calon guru, di sini buku ajar ini berperan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran atau pembelajaran yang kita sajikan di siswa itu tepat dan sesuai dengan tuntutan dari kurikulum. Ya. Jadi ketika kita mengajar, barangkali kita menyimpang gitu ya, keasikan begitu menjawab pertanyaan dari para peserta didik sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita mesti memenuhi tuntutan dari kurikulum ya. Sehingganya barangkali kita sering mengeluh ya barangkali ya. Tapi di sini nggak ada saya kira ya, di tempat lain. Pernah mendengar barangkali ungkapan waktunya nggak cukup ini untuk mengajarkan ini, gitu ya kan? Waktunya cuma sedikit. Gitu. Kemudian di akhir-akhir perkuliahan atau pembelajaran, baik di SD, SMP maupun SMA itu ada barangkali kita jumpai itu kejar materi gitu istilahnya ya. Berapa bab itu disajikan secara cepat gitu. Nah, itu barangkali salah satu ya. Salah satu mengapa kita perlu mengembangkan buku ajar yang tepat dan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Sehingga istilah tadi waktunya tidak cukup dan seterusnya itu dapat kita atasi. Salah satunya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan cukup jelas sampai di sini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita akan lihat ini fungsi ya, fungsi bahan ajar. Di sini saya kutip dari Ibu Dr. Alfiah Hayati pada waktu saya pelatihan TOT Pekerti. Beliau menyampaikan bahwa bahan ajar ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama, fungsi bahan ajar itu dalam pembelajaran klasikal. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Dan yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Ya. Jadi secara kelas, kemudian secara individu setiap peserta didik, kemudian kelompok ya. Barangkali dalam kita mengajar itu kita memiliki kelompok-kelompok belajar. Nah, bagaimana fungsi bahan ajar dalam pembelajaran yang bersifat klasikal? Di sini buku memiliki fungsi sebagai sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, bahan ajar yang kita kembangkan nantinya itu menjadi pengawas dan pengendali proses.
Jadi pengawas di sini berarti kan mengawasi ya, apakah mereka telah membaca atau mempelajari sumber belajar. Pengendali berarti kan kita nanti terhindar dari kata, wah materi ini belum terkejar gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Selain itu juga dalam pembelajaran klasikal, bahan ajar dapat berfungsi sebagai bahan pendukung proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan bahan ajar sebagai pendukung proses. Misalnya nanti kita mengajar itu biasanya memberikan misalnya artikel ya, sebuah artikel untuk dipelajari. Nah, artikel ini termasuk juga sebagai salah satu bahan ajar tadi ya, suatu wacana atau bahan bacaan. Itu sebagai pendukung. Kemudian fungsi bahan ajar kalau secara individual nantinya adalah yang pertama dia sebagai media dalam proses pembelajaran. Jadi media berarti di sini anak-anak atau peserta didik itu menggunakan bahan ajar itu sebagai tempat ditemukannya sumber-sumber belajar gitu. Kemudian yang kedua, kalau secara individual itu bahan ajar sebagai alat untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Nah, biasanya di bahan ajar ini kan diberikan instruksi oleh guru maupun dosen apa saja yang perlu dipelajari sehingga siswa ini dapat terawasi dalam proses belajarnya. Kemudian juga sebagai penunjang media pembelajaran individual. Nah, penunjang barangkali bahan ajar itu bukanlah sumber utama dalam pembelajaran, tetapi dia berperan penting, misalnya bisa dengan melihat video yang dianjurkan oleh guru maupun dosennya. Maka di sini sebagai penunjang ya. Nah, yang ketiga fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok ya. Jadi di sini bahan ajar terintegrasi dengan proses belajar kelompok. Jadi terintegrasi ya, Bapak Ibu berarti dia terpadu di dalam proses belajar kelompoknya itu dan juga berfungsi sebagai petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Jadi barangkali dapat kita temukan dalam bahan ajar itu adalah tugas-tugas maupun latihan-latihan untuk secara berkelompok dikerjakan. Ya, jadi itu salah satu dari fungsi bahan ajar apabila pembelajaran di kelas kita itu dilakukan dalam bentuk kelompok. Selain itu juga bahan ajar berfungsi sebagai pendukung bahan belajar. Jadi pendukung bahan belajar misalnya dia berupa mungkin bisa gambar-gambar atau video tadi ya, atau mungkin bisa sebagai link-link begitu yang merujukkan kepada sumber belajar yang lain yang bukan utama tetapi dia dibutuhkan dalam proses bekerja kelompok. Jadi ketiga fungsi bahan ajar ada kemiripan semuanya atau sama ya sebagai bahan pendukung dalam proses belajar. Sedangkan yang dalam kelompok-kelompok ini, yang 3 kelompok ini, dia memiliki peran sebagai pengawas dan pengendali, juga sebagai suatu bahan yang melekat dalam proses belajar. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, dalam mengembangkan bahan ajar tentu kita perlu suatu prinsip ya. Prinsip-prinsip ini digunakan agar kita tidak terbebani atau tidak merasakan berat dalam mengembangkan bahan ajar. Ya. Nah, di sini ada 7 prinsip dalam mengembangkan bahan ajar, Bapak Ibu. Ada 7 ya.
kita lihat di sini ada yang pertama itu bertahap, mulai dari macam-macam sampai dengan menetapkan isi MK atau mata kuliah ya. Kalau bagi para mahasiswa dapat melihat pada kurikulum ya, mata pelajaran apa atau tematik apa yang akan dikembangkan ya. Jadi bertahap. Barangkali kalau dalam bentuk penelitian kita bisa menggunakan model-model penelitian pengembangan ya. Baik itu ADDIE, ADI maupun 4D, Thiagarajan, dan kemudian bisa juga menggunakan box and goal ya untuk mulai mengembangkan bahan ajar ya dengan cara ini mulai bertahap dari menetapkan mata kuliah atau tema yang akan kita pilih. Kemudian karena bahan ajar ini akan digunakan dalam satu mata kuliah atau tema, maka diharapkan dia menyeluruh ya. Substansi isi mata kuliahnya ini menyeluruh. Jadi Bapak Ibu kita mengembangkannya itu semua substansi isi dari mata kuliah itu ada di dalam bahan ajar yang kita kembangkan. Nah, agar bisa semua tentu kita bertahap tadi ya, sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga prinsipnya adalah sistematik. Kesatuan utuh dengan proses yang berulang-ulang. Jadi sistematik ini Bapak Ibu dalam bahan ajar itu contohnya nanti dalam buku itu kan ada ya bab 1, bab 2, bab 3 begitu. Nah, bab 1 isinya sama dengan bab 2 secara ini ya anatominya begitu ya. Pendahuluan, uraian, latihan gitu, evaluasi dan seterusnya itu sama dalam setiap babnya. Kemudian kalau dari segi isi tentu dia suatu isi yang utuh ya dari bab 1 sampai dengan bab terakhir itu utuh dia, tidak sequel-sequel. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian luas ya, prinsip yang keempat adalah luas, menerima hal-hal baru dalam isi mata kuliah. Jadi Bapak Ibu, kita tentu tidak menolak adanya informasi yang banjir dan deras pada masa-masa sekarang ini ya Bapak Ibu ya, dengan adanya internet yang bisa diakses oleh setiap pribadi atau setiap individu. Tentu kita perlu menyaring hal-hal baru untuk kita isikan dalam mata kuliah kita. Kalau dulu belum ada barangkali ya, kemudian sekarang sudah ditemukan hal-hal yang baru, maka itu dimasukkan dalam mata kuliah kita. Ya. Kalau di SD barangkali kalau dulu ya kita mengisi baterai itu harus di terminal gitu ya. Kalau sekarang sudah pakai power bank misalnya. Itu tentu hal-hal baru yang patut kita masukkan dalam mata kuliah atau mata pelajaran atau tematik di mata pelajaran yang akan kita kembangkan ya, di buku yang akan kita kembangkan. Jadi mestinya ada hal-hal baru yang bisa diisikan di situ. Kemudian penggunaan link-link, barcode, dan seterusnya itu perlu juga kita terima untuk mengisi buku kita. Yang kelima adalah validitas keilmuan. Jadi ilmu yang kita berikan, misalnya nanti kalau di SD itu ada gaya magnet, kemudian ada kalor ya. Nah itu harus kita berikan secara tepat atau valid ya. Urutannya juga secara benar dan dapat dipercaya. Artinya di sini
urutannya benar, itu artinya kita memikirkan hierarki dari materi yang kita sajikan dalam bahan ajar tersebut, ya. Hierarki berarti diurutkan dari yang mudah kepada yang sulit. Ya, diurutkan dari yang mudah kepada yang sulit. Jadi mungkin kalau di SD kita urutkan dulu dari nama-nama yang perlu dikenal oleh siswa, ya. Kemudian baru ke yang lebih sulitnya, yaitu konsep-konsep yang terkait dengan istilah yang benar secara ilmiah. Gitu. Salah satu contoh kita mempelajari sumber panas, misalnya matahari. Nah, tentu ke siswa perlu dikenalkan matahari ini memiliki cahaya dan juga panas. Nah, cahaya dan panas itu kan berbeda. Nah, maka diurutkan pengenalannya barangkali secara umum dulu, baru kemudian secara ilmiah, ya. Dari panas terus jadi kalor, dari cahaya terus menjadi bermacam-macam cahaya yang digunakan untuk fotosintesis, gitu. Kemudian dapat dipercaya artinya bahwa bahan ajar yang kita kembangkan ini telah dibaca oleh ahli dari ilmu yang bersangkutan. Misalnya kita menuliskan, ya, atau mahasiswa kita menuliskan mengenai tematik yang mengenai lingkungan, ya. Maka kita percayakan untuk pembacaan naskahnya itu validasi kepada dosen yang mengajarkan mata kuliah lingkungan. Nah, maka di sini bahwa apa yang ditulis atau dikembangkan dalam bahan ajar itu valid secara keilmuan. Kemudian prinsip pengembangan bahan ajar yang keenam, Bapak Ibu, adalah berorientasi pada mahasiswa atau pada peserta didik. Berorientasi pada mahasiswa atau peserta didik. Misalnya kalau dosen tentu berorientasi pada mahasiswa, adapun para mahasiswa PGSD dapat memperhatikan berorientasi pada peserta didik, siswa-siswi SD, ya. Juga memperhatikan kebutuhan serta minat mahasiswanya. Mungkin kalau untuk SD perlu banyak gambar-gambar dan tulisan atau huruf-hurufnya itu mesti lebih besar, ya. Sedangkan untuk mahasiswa font 10 atau 11 itu sudah cukup, ya, kalau mahasiswa. Apalagi sekarang sudah menggunakan e-book begitu, ya, maka font itu bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan si pembacanya itu, ya. Bukan memperbesar font tapi memperbesar tampilannya. Oke. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh, pengembangan bahan ajar ini bersifat berkesinambungan. Proses yang tidak berhenti sekali jalan, yaitu proses merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Nah, jadi Bapak Ibu, meskipun kita sudah membuat bahan ajar, mengembangkannya, dia perlu waktu, ya, mulai dari rancangannya, dari pelaksanaannya, dan kemudian mengevaluasi. Jadi merancang ini bisa kita buat dulu, mungkin plot-plotnya, kemudian kita laksanakan, kita gunakan begitu. Setelah itu kita evaluasi apakah buku ini masih up to date ataukah dia perlu ditambah ataukah malah barangkali perlu kita buang karena sudah tidak bisa digunakan lagi, tidak cocok dengan situasi terkini. Mengingat sekarang kurikulum sudah digantikan, ya Bapak Ibu, ya. Sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dan meskipun belum kurikulum merdeka, tentu isi-isi dari mata kuliah juga mesti kita rombak
sesuai dengan ilmu kekinian. Ya, Bapak Ibu, apakah masih bersama saya, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa? Alhamdulillah masih, Bu. Masih ya? Baik, masih hadir ya. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kita mengembangkan bahan ajar ya. Prosesnya itu seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya metode atau model penelitian untuk pengembangan. Salah satunya bagaimana kita mengembangkan buku ajar maupun berbagai jenis bahan ajar ya. Jadi di situ apapun modelnya kira-kira ini alurnya lah ya kita untuk memulai mengembangkan itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita perlu melihat ini kurikulum dan capaian pembelajarannya. Jadi kurikulum baik itu kita mahasiswa S2 barangkali akan mengembangkan buku ajar atau bahan ajar di SD-nya ya, di tempat penelitiannya, maka perlu dia menganalisis kurikulum ya. Nanti kita lihat di akhir ya, kurikulum yang Merdeka SD itu yang bagaimana sekarang dan apa kira-kira ide-ide yang dapat kita kembangkan dari melihat kurikulum tersebut ya. Sesudah kita menganalisis kurikulum dan capaian pembelajarannya, kita masuk kepada analisis karakteristik materi. Ini barangkali yang sering terlewat oleh kita semua, Bapak Ibu. Tak terkecuali yang bicara ini, yang ngomong ini juga sering lupa bahwa materi itu tidak semuanya bisa di problem based learning kan misalnya ya. Tidak semua materi ini harus case method gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita mesti melihat di sini analisis karakteristik materi. Nah, ini perlu juga kita memiliki pengalaman melihat materi atau kajian yang akan kita ajarkan ya. Selain itu juga selain analisis karakteristik materi juga kita harus melihat tadi kan prinsip yang keberapa tadi itu melihat orientasi kita kepada mahasiswa atau peserta didik ya. Ketika kita mengajarkan materi IPA untuk kelas 1 misalnya ya yang ada IPA-IPA-nya sedikit. Kok kelas 1 ya? Kelas 3 atau kelas 5 dan 6 tentu berbeda ya. Jadi di situ kita mesti mengenal karakteristik. Nah, kalau di perkuliahan barangkali Bapak Ibu untuk mengajarkan pendidikan sains kita perlu langsung misalnya ya kalau di tempat saya mengajar di S2 MKGSD, Magister Keguruan Guru SD, itu saya mengajar pendidikan sains, saya langsung meminta mereka untuk implementasi bagaimana mengembangkan bahan ajar untuk SD. Jadi fokusnya pada LKPD. Di situ kami mengajarkan bagaimana karakteristik materi yang akan diajarkan dilihat dari bentuk-bentuk belajar yang akan disajikan oleh para mahasiswa tersebut. Jadi ini banyak ditemui adanya kekurangan ya atau kelupaan untuk melihat analisis karakteristik materinya. Nah, kemudian yang ketiga untuk langkah pengembangan bahan ajar Bapak Ibu kita perlu juga melakukan analisis model pembelajaran tadi. Sehingga antara materi dan model pembelajaran ini bisa ada sinkronisasi. Tidak berbeda arah begitu ya. Artinya ada kecocokan. Misalnya tadi sudah saya sebutkan model pembelajaran
case method misalnya, apakah itu cocok untuk anak SD misalnya. Apakah problem based learning yang kita ajarkan itu sebetulnya bukan problem based learning tapi barangkali diskusi ya, seperti itu. Nah, ini perlu kita analisis dulu model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran yang kita analisis ini intinya adalah untuk melihat kecocokan langkah atau sintak-sintak model pembelajaran dengan karakteristik materi. Ya. Kemudian tentunya juga dengan melihat kurikulum dan capaian pembelajarannya. Nah, kemudian langkah berikutnya, Bapak Ibu, menganalisis berbagai bentuk penyajian bahan ajar. Nah, ini kira-kira ya materi yang seperti ini cocok dalam bentuk buku atau dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar-gambar ya, atau barangkali berupa LKPD kalau untuk siswa SD ya, daripada baca buku mereka nanti tertidur, kita berikan barangkali dalam bentuk LKPD atau apa gitu ya. Nah, yang terakhir proses pengembangan yang paling terakhir tapi yang paling penting ya Bapak Ibu adalah mulailah melakukannya atau menulisnya. Itu saya kira yang paling penting ya. Menurut Pak Ipo Santosa, barangkali Bapak Ibu kenal ya. Itu yang penting mulai nulis. Apakah nanti akan apa ya ilmiah atau tidak, kita akan lakukan finishing begitu kira-kira ya. Yang penting kan mulai menulis tadi ya. Nah, kemudian kita masuk kepada buku ajar. Salah satu jenis bahan ajar tadi Bapak Ibu ya. Buku ajar itu posisinya di sini ya. Ini bahan ajar. Ini berbagai bentuk ini berbagai bentuknya ya. Bisa YouTube, poster, audio, video pembelajaran, PowerPoint, multimedia, bahan ajar elektronik ini ya. Ini yang secara bentuk-bentuk penyajiannya tadi ya. Ini sudah yang terkait dengan TIK. Ya, saya mengajar TIK juga di MKGSD, tetapi dari segi pendidikannya. Adapun dari segi aplikasinya nanti ada sendiri. Kemudian dalam bentuk yang lain nih bahan ajarnya ya Bapak Ibu. Bisa buku ajar, buku referen, buku monograf, modul, petunjuk praktikum, diktat, buku chapter ya. Di sini nanti bisa salah satu yang banyak dikembangkan di tempat kami di MKGSD itu mahasiswanya penelitian modul yang nanti dikombinasikan dengan LKPD. Ya, Bapak Ibu ini adalah jenis-jenis bahan ajar dan buku ajar ini salah satunya. Oke, saya lanjut. Bilanya waktunya sudah selesai, mohon diingati Bapak Ibu. Oke, Ibu. Nggih. Nah, di sini best practice yang saya kembangkan Bapak Ibu pada waktu saya sekolah adalah best practice mengenai buku ajar mata kuliah biologi sel. Jadi memang ini adanya untuk di S1 ya Bapak Ibu. Kalau untuk di S2 saya belum mengembangkan buku ajar karena baru terlibat 2 tahun ini ya, sehingganya apakah mata kuliah saya akan itu ataukah akan berganti, tentu kan kita belum paham sehingganya belum bisa mengembangkan buku ajar yang saya tulis sendiri. Namun saat ini kami mengembangkan modul-modul yang bekerja sama dengan para mahasiswa dan saya membimbingnya begitu. Jadi Bapak Ibu dalam membuat buku ajar agar sesuai dengan apa tadi tuntutannya ya, berorientasi pada mahasiswa atau peserta didik dan juga berbeda dari buku-buku lain, maka kita tambahkan di sini yang namanya
fitur tambahan Bapak Ibu. Jadi dalam sebuah buku itu ada struktur anatomi ya. Jadi ada judul bab, kemudian ada subbab-subbab, kemudian ada latihan, ada evaluasi, ada ringkasan. Itu adalah fitur-fitur yang utama ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita boleh menambahkan fitur-fitur tambahan yang bisa menambah daya tarik dari bukunya, atau kalau tidak menambah daya tarik tentu menambah keterampilan-keterampilan yang kita maksudkan. Jadi kalau kita ingin siswa SD misalnya ya, memiliki keterampilan berpikir kritis, maka buku yang kita kembangkan mengandung latihan-latihan berpikir kritis ya. Baik itu disajikan di sela-sela bacaan atau teksnya, atau kita letakkan pada bagian latihan ya. Itu kita beri nama fitur tambahan. Jadi di bagian ini, di buku yang saya kembangkan, saya memberikan fitur tambahan yang pertama yaitu mengenai matriks berpikir tadi atau matriks pertanyaan, ini yang saya kembangkan dan sudah ada HKI-nya, Bapak Ibu di sini. Kemudian yang kedua, saya praktikkan matriks pertanyaan saya di sini di bagian subbab-subbab. Saya letakkan di bagian subbab-subbab berupa pertanyaan yang menggambarkan dari matriks pertanyaan ini. Jadi misalnya untuk matriks 1 di bab 1 buku saya, itu pertanyaannya mengenai sel dan bahan penyusun sel. Nah, saya berikan contoh di sini pertanyaan dengan kode 13. Ya. Karena 1 itu mengingat C1, maka bisa kita berikan awalan apa gitu ya. Apa nama, apa gambar, apa karakteristik yang dimiliki oleh sel dan seterusnya. Ini yang saya selipkan di dalam naskah. Sehingga ketika mereka selesai membaca tentang karakteristik sel, mereka saya berikan pertanyaan ini. Nanti bila mereka menjawab belum benar, mereka bisa mengulang lagi bacaan di atasnya. Begitu. Di sini pertanyaannya diselipkan. Sesudah subbab tentang karakteristik sel. Kemudian fitur tambahan yang ketiga, itu saya berikan link dari videonya. Ini. Namun Bapak Ibu kan buku saya itu masih cetak hard copy ya. Jadi kalau diklik belum bisa. Kalau dalam bentuk e-book barangkali bisa ya. Tapi ini saya menerbitkan buku saya itu dalam bentuk print ya, dalam bentuk print out sehingganya tidak bisa diklik ininya, linknya ini ya. Jadi disalin dulu, di copy, kemudian dipastekan di internet ya, Bapak Ibu, demikian. Nah, mungkin saya akan menunjukkan bagaimana kita mengelingkan videonya ya, Bapak Ibu. Jadi diklik begini. Nanti berisi tentang bagaimana struktur sel itu dijelaskan di sini. All cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are 2 broad categories of cells. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, fungsi dari
bahan ajar tadi kan salah satunya sebagai pendukung ya, sebagai bahan pendukung. Maka ini saya menggunakan video ini sebagai bahan pendukung untuk pembelajaran, baik kelompok maupun individu. Jadi setelah membaca naskah, dikuatkan dengan pertanyaan, kemudian dikuatkan lagi dengan menggunakan video ini ya, untuk mengakses dari materi-materi pendukung yang ada di naskah buku ini. Nah, kemudian selanjutnya dari fitur-fitur ini kita lihat untuk yang matriks pertanyaannya ya Bapak Ibu di sini ya. Fitur yang saya berikan di sini mengenai matriks pertanyaan. Saya jelaskan dulu sedikit apa itu matriks pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi di sini matriks pertanyaan, tujuan dari matriks pertanyaan ini adalah terbentuknya pola pikir yang sederhana dalam menghadapi sebuah bacaan dan permasalahan. Jadi sebelum saya membuat buku, saya terlebih dahulu mengembangkan matriksnya ini untuk bisa saya menyajikan suatu bacaan tapi yang dapat dipahami melalui matriks pertanyaan. Jadi diharapkan dengan matriks ini dia memiliki pola pikir yang sederhana dalam menghadapi sebuah bacaan dan permasalahan. Jadi siswa tidak terjebak dengan bacaannya tetapi langsung menuju pada sasaran yang dibutuhkan dalam membaca. Karena Bapak Ibu keterampilan membaca siswa-siswa kita sebetulnya masih level 2 ya Bapak Ibu ya. Artinya dia informasi yang diperoleh itu baru 1-2 poin di dalam matriks yang terlihat, di dalam paragraf yang terlihat. Belum bisa mengambil makna di dalamnya. Sebetulnya di kuliah juga ya Bapak Ibu ya. Mahasiswa itu juga belum bisa membuat parafrase dari paragraf yang dibacanya. Dia masih mengikuti apa yang ada di paragraf dan itu pun belum semua ya. Nah itu maka dengan matriks pertanyaan ini diharapkan dia dapat menghadapi sebuah bacaan sehingga tidak mengantuk saat membaca. Barangkali begitu ya harapannya atau tujuannya ya. Mungkin terlalu tinggi ininya. Kemudian juga tujuannya adalah mewujudkan adanya main activity sehingga proses pembelajaran itu dapat bermakna bagi mahasiswa. Itu tujuan dari adanya matriks pertanyaan itu ya. Kemudian berdasar pada teori Ausubel ya, pembelajaran itu haruslah bermakna. Jadi dalam pembelajaran itu ada sebetulnya 2 informasi yang diperoleh oleh siswa ya, yakni yang berdasarkan hafalan dan yang berdasarkan penemuan. Jadi kita mau tidak mau sebetulnya menghafal ya Bapak Ibu ya. Pertama kita tadi kan dalam belajar bahan ajar itu kita harus tahu batasan bahan ajar itu apa. Terus buku ajar itu apa, bentuk-bentuknya apa. Itu saya kira kata-kata kunci yang harus kita hafal mau tidak mau. Ya, setelah itu kemudian pembelajaran yang bermakna lainnya adalah dengan cara menemukan. Nah, ini yang nanti akan dibutuhkan oleh siswa-siswi kita dalam mempelajari IPA ya. Nah, kemudian sampai kepada matriks pertanyaannya ya, saya ini kan nih di sini yang matriks pertanyaan yang saya kembangkan Bapak Ibu. Jadi pertama saya menggabungkan antara taksonomi Bloom yang kognitif dengan ranah pengetahuannya. Jadi di sini ranah pengetahuan R1, R2 dan R3. Pertama-tama anak-anak itu sebetulnya berpikir tetapi membutuhkan apa yang harus dipikirkan. Ini yang mungkin kurang kita sadari untuk diajarkan kepada para siswa atau peserta didik atau mahasiswa. Ya. Ketika bertanya, diminta bertanya, coba ajukanlah pertanyaan. Mereka nggak bertanya karena sebetulnya tidak tahu
apa yang harus ditanyakan. Nah, apa yang harus ditanyakan itu ada di bagian 1, 2, dan 3 ini. Ranah pengetahuan. Jadi ketika kita mengajar, kita bisa mintakan mereka coba ditanya di bagian morfologi dan komponennya misalnya. Atau coba kamu tanyakan fungsi dan mekanismenya. Nah, kemudian kita bisa minta pertanyaannya itu untuk pertama tentu ada di daerah sini ya Bapak Ibu ya. Untuk latihan bertanya lewat sini. Kemudian kedua lewat sini di tingkat ini. Kemudian kita berikan yang ketiga, level ketiga. Seterusnya sampai dengan level ke-6. Apabila sudah terbiasa dengan ini, Bapak Ibu kita bisa langsung dari sini, dari sini ke sini, ke sini. Atau dari sini langsung ke sini dan ke sini. Atau sebaliknya, dari sini kemudian ke sini. Kalau kita memutar video barangkali ya, mulai dari sini boleh. Dari peristiwa tersebut, buatlah suatu hipotesis misalnya kan ya. Kita tayangkan video peristiwa kebakaran barangkali atau apapun. Nanti mereka diminta untuk membuat suatu hipotesis. Sampai akhirnya kepada daerah sini. Apa saja yang bisa diusulkan untuk memanfaatkan hipotesisnya tadi. Bisa langsung ke sini Bapak Ibu. Mungkin itu tentang matrik pertanyaannya. Dan itu saya tuangkan di dalam bukunya tadi. Nah ini pada saat saya melakukan pengembangannya, matrik pertanyaannya, dapat dilihat bahwa ada manfaat dari menggunakan matriksnya itu Bapak Ibu. Jadi sebelum menggunakan matrik, di sini nampak bahwa pertanyaan-pertanyaan mereka itu ada pada daerah R2, morfologi dan komponen. Ya. Yang paling banyak adalah pada C4. Ya. Kemudian ada juga pada daerah ini ya, daerah C6. Kemudian dapat dikategorikan ke dalam berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Di sini berpikir tingkat tingginya banyak ya Bapak Ibu ya, tinggi sekali, tinggi dan juga loads-nya juga ya di bawah sedang lah ya. Ada 40 pertanyaan C2. Nah, kemudian kita lihat sesudah menggunakan matriks, pertanyaan-pertanyaan lebih tersebar merata Bapak Ibu. Ya, jadi yang tadinya 0, 0, kemudian jadi bertambah. Ya. Jadi bertambah dan di daerah sini yang berpikir tingkat rendah pertanyaannya berkurang menjadi 32,50%. Sedangkan pertanyaan pada tingkat tinggi jadi meningkat ya, dia menjadi 67,50%. Nah yang kita perhatikan Bapak Ibu bahwa ada perubahan ini para mahasiswa dengan adanya matriks ini, keterampilan berpikirnya yaitu dengan wujud membuat pertanyaan itu lebih merata. Dan tentu ini yang diharapkan dari pembelajaran kita toh Bapak Ibu. Dalam mengajar kita kan tidak ingin kalau muridnya yang pinter itu cuma 5 orang. Kita ingin murid kita yang pinter itu ya semuanya, satu kelas itu pinter semua. Inginnya seperti itu. Bukan hanya begini kan, hanya berapa orang. Ya, inginnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka kemudian dikembangkan buku tadi, ya. Nah, ini juga merupakan suatu survei bagaimana keadaan keterampilan pertanyaan siswa SD, Bapak Ibu. Jadi dilakukan pada tahun 2021, kami melihat bagaimana sih tingkatan mereka dalam membuat pertanyaan. Ini di bagian A ini adalah tingkatan yang C1, C2, C3, sedangkan di sini C4, C5, dan C6. Di sini dapat dilihat Bapak Ibu bahwa lebih banyak pertanyaan pada daerah lot ya,
berpikir tingkat rendah daripada berpikir tingkat tinggi. Begitu Bapak Ibu. Jadi keadaan para peserta didik seperti itu, ini mereka diminta untuk menulis ya Bapak Ibu ya, menuliskan pertanyaan. Karena kalau diminta untuk bertanya secara lisan, kebanyakan siswa masih memiliki kendala ya. Nah, mungkin belum terbiasa Bapak Ibu ya, sehingganya sedikit sekali yang bertanya ketika kita mengajar. Ini adalah gambarannya Bapak Ibu untuk survei yang telah dilakukan di SD yang ada di Bandar Lampung. Ya. Nah, kemudian dalam membuat pertanyaan ini ada pedoman penskorannya. Jadi kami melihat dari 4 aspek untuk melihat apakah pertanyaannya itu berkualitas atau tidak. Dengan deskriptornya ada 2 jenis, nilainya 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin memberikan ide-ide di dalam memproduksi buku ajar dengan menggunakan fitur tambahan, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita dapat memahami berbagai model pembelajaran, ya Bapak Ibu. Jadi sesudah memahami berbagai model pembelajaran, kita dapat membayangkan buku ajar yang akan kita gunakan itu seperti apa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam proses pengembangan buku ajar, ya, kita mesti memahami atau menganalisis dulu model pembelajaran yang cocok dengan yang akan kita kembangkan. Kemudian juga Bapak Ibu, karena untuk SD barangkali kita perlu memahami konsep lembar kerja peserta didik supaya kita bisa meramu model dan LKPD-nya. Dan tentu saja kita pakai ATM ya. Amati, tiru, dan dimodifikasi ya. Bukan anjungan tunai mandiri ya. Tapi ini amati, tiru, dan dimodifikasi ya. Model pembelajaran dan materinya. Kemudian disajikan dalam bentuk LKPD. Nah, Bapak Ibu, di sini ide buku ajar dapat disajikan dalam bentuk skemanya seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini buku ajar atau bahan ajar yang akan kita kembangkan. Kita lihat metode pembelajaran, diskusi atau tanya jawab atau apa gitu ya. Kemudian juga model pembelajaran ya. Kemudian kalau di sini saya menggunakan matriks pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, karena sekarang sudah banyak mungkin siswa yang memiliki Android bisa mengembangkan bahan ajar yang menggunakan Android ya, berbasis Android. Atau mungkin di sini ditambahkan lagi pendekatan ya. Sekarang kan ada pendekatan Merdeka Belajar, pendekatan TPACK dan seterusnya, itu dapat kita analisis untuk menjadi bahan ajar ya atau buku ajar. Nah, kemudian Bapak Ibu ini saya berikan contoh modul ajar yang dikembangkan oleh mahasiswa bimbingan saya. Ya, ini covernya ada sendiri ya. Ini bukan covernya tapi isinya. Ini masih menggunakan kurikulum 2013. Menggunakan tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Jadi diberikan dulu peta KD-nya. Kemudian ini modul yang dikembangkannya, Bapak Ibu. Ini berupa modul ya, kalau saya tadi mengembangkannya berupa buku, sedangkan ini berupa modul yang digabungkan dengan strategi dari
PQ4R ya. Nah, di sini di mana meletakkan PQ4R-nya? Jadi kita letakkan di bagian ini ada kegiatan belajar. Kalau modul kan anatominya itu ada kegiatan belajar, ada latihan ya, rangkuman dan seterusnya. Ini yang PQ4R yang pertama, preview. Jadi sesudah membaca cerita, ini di sini diminta untuk melakukan preview itu berarti melihat ya, melihat penampakannya begitu. Kemudian sesudah melihat penampakannya, mereka diminta untuk key ya, PQ, preview, kemudian key-nya adalah question. Di sini mereka diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan cerita yang sudah dibaca tadi. Sesudah itu mereka membaca lagi di sini. Membacanya berupa bacaan yang dimaksudkan dari mata pelajaran ini. Kalau tadi ceritanya, maka sekarang mengenai teori atau konsep cerita fiksi. Mereka diminta membaca. Sesudah itu kemudian kuisen tadi diminta untuk dijawab ya Bapak Ibu di sini. Kemudian sesudah PQ R ya. R-nya Izin Ibu, izin ya. PowerPoint-nya tidak bergerak Ibu. Oh iya, maaf ya. Oh iya, baik-baik. Jadi saya tadi menunjukkan ini Bu, menunjukkan contoh modul. Baik, mungkin saya ke ininya langsung ya. Nah, ini. Apakah tampak Bapak Ibu? Belum Bu. Belum ya? Masih belum Ibu. Belum ya, baik. Saya share screen ya Bapak Ibu. Apakah terlihat? Oke, sudah Bu. Oh, nggih. Ini tadi saya berikan contoh bagaimana mahasiswa saya di MKGSD, S2 PGSD, tapi namanya MKGSD. Mereka mengembangkan modul yang berbasis strategi PQ4R. Jadi fitur tambahannya PQ4R, kemudian bahan ajar yang dibuat berupa modul, ya. Berupa modul ini tadi sudah saya jelaskan. Ternyata nggak kelihatan ya. Jadi ini Bapak Ibu, kalau modul anatominya tadi kan ada kegiatan belajar, ada tujuan ya dan seterusnya. Nah ini tentang tema tempat tinggalku, ya tempat tinggalku. Kemudian di sini PQ4R-nya masuk di preview. Maaf Bapak Ibu. Habis baterai, saya izin mengecas dulu ya. Jadi menggunakan PQ4R, di mana PQ4R itu sebagai fitur tambahan di dalam modul yang dikembangkan Bapak Ibu. Jadi dikembangkan menggunakan model penelitiannya itu pakai ADDIE. Ini hasilnya. Ini sedang diujikan di lapangan, tetapi sudah divalidasi oleh para ahlinya. Jadi di sini fitur tambahannya yang PQ4R tadi, ya. Nah, di sini nampak pada bagian yang kedua itu berulang lagi PQ4R-nya ya. Pada kegiatan belajar yang berikutnya. Jadi di situ kami mengembangkan
bahan ajar yang bernama modul, tetapi sebetulnya ada ininya, kegiatannya ya, kegiatan peserta didiknya. Nah, itu adalah contoh dari PQ4R ya. Kemudian ada juga yang mengembangkannya itu dengan menggunakan atau mengembangkan video interaktif simulasi ya. Simulasi waktu itu tapi bukan untuk SD, dia untuk SMA berupa sistem pencernaan. Kemudian kalau untuk SD ada satu lagi yang saya bimbing itu mengenai penggunaan aplikasi juga ya, mengenai ekosistem. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang jadi bahan kita kali ini. Barangkali nanti akan ada diskusi, dipersilahkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk materinya, sangat bermanfaat sekali bagi kami. Baik, dibuka untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu langsung ini mengajukan tangan di Zoom-nya atau via chat. Dipersilakan. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang perlu ditayangkan tadi ini kalau misalnya sambil menunggu pertanyaan ya. Apa untuk para mahasiswa barangkali ya, untuk yang kurikulum Merdeka yang untuk SD ya, SD yang khususnya kita kan IPA ya. Jadi di sini mohon izin share screen ya. Nah, untuk sekarang kan kita sudah pakai kurikulum baru yang kita sebut sebagai capaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Ini kita lihat di sini untuk IPA sekarang disebutnya sains dan sosial. Jadi di sini kita melihat ada capaian pembelajaran mengenal ciri-ciri benda cair, padat, dan gas melalui pengamatan dan eksplorasi. Kemudian setelah mengamati, membuat simulasi menggunakan alat sederhana tentang perubahan wujud zat ya. Nah, ini satu saja yang kita lihat Bapak Ibu. Jadi untuk ini kita tentu bisa mengembangkan LKPD mengenai ciri-ciri benda cair, kemudian kita langsung tag berupa bisa pendekatan saintifik ya, bisa juga melalui discovery. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa itu ya yang saya pernah mengajar pendidikan sains itu terlupa dengan permintaan capaian pembelajaran. Padahal kita dituntut untuk mengajar itu berdasar pada tuntutan kurikulum ya. Itu yang barangkali sering kita lupa ini mengecek bahwa LKPD maupun modul yang sudah dikembangkan para mahasiswa kita sudah sesuai dengan kurikulum yang dimaksud ya. Misalnya pernah saya temukan itu bagaimana menemukan apa ya gaya gitu ya, gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi LKPD-nya berupa menyebutkan jenis-jenis gaya, begitu. Jadi kurang sesuai dengan tuntutan kurikulumnya, kan inginnya menemukan ya, tapi di situ
di AKPD diminta jelaskan jenis-jenis gaya atau sebutkan jenis-jenis gaya seperti itu. Mungkin demikian tambahannya Bapak Ibu. Jadi, terima kasih Ibu. Di sini kami melihat Ibu Nurun Nikmah. Untuk, apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan Ibu. Iya, suara saya kedengaran ya? Ya, Halo, kedengeran. ya kedengaran ya. Terima kasih Ibu atas ilmunya tentang bahan ajar. Kebetulan saya sangat tertarik sekali karena eh, materinya tentang berpikir. Kemudian saya juga kebetulan sedang proses untuk pengembangan buku ajar yang sudah sekitar 50%-an, dan alhamdulillah ini apa yang Ibu sampaikan sangat menginspirasi seperti itu. Pertanyaan dari saya mungkin satu, apakah ketika kita tertarik untuk mengembangkan bahan ajar atau buku ajar, misalkan di sini saya memilih tentang berpikir kritis, apakah tetap bisa menggunakan matrik berpikir saja ataukah masih memerlukan indikator, Ibu? Seperti yang kita tahu kan indikator-indikator itu bertujuan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Nah, apakah itu dua hal yang berbeda atau masing-masing yang misalkan matrik bisa mengukur apa, kemudian indikator yang kita kembangkan sendiri bisa mengukur apa? Seperti itu, Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bu, terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu untuk langsung dijawab atau kita buka lagi untuk Ya, pertanyaan? sebaiknya langsung dijawab saja ya, supaya ini efektif. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Oktarina Wulandari. Pertanyaannya bagus sekali, Bu Nurun Nikmah. Ibu mengajar di S2 PGSD ya? Di S1 PGSD, Bu. Kebetulan di tempat kami kan ada S2 Pendas dan ada S1. Jadi saya ngajar di S1 PGSD. Ya, baik. Jadi matriks berpikir atau matriks pertanyaan ini bisa meningkatkan keterampilan berpikir para mahasiswa. Yang sudah saya buktikan adalah bagaimana mereka membaca buku biologi sel, kemudian bisa memahami isinya. Itu yang sudah diteliti ya. Kemudian yang kedua telah saya ajarkan secara online juga, dan itu membantu mereka untuk memahami bacaan. Jadi pada waktu COVID-19 itu mereka belajar dengan buku ini dengan cara membuat pertanyaan setiap pekan, 3 pertanyaan dan juga jawabnya. Nah, apabila untuk penelitian menggunakan matriks pertanyaan ini, kalau dia sasarannya dosen atau guru, mahasiswa dan juga siswa yang mahasiswa gitu ya. Kemudian juga siswa kelas 6 barangkali bisa juga, namun pelan-pelan mengajarkannya ya, karena di sini yang diperlukan adalah memahami taksonomi Bloom-nya. Ya. Kemudian misalnya Ibu ingin mengembangkan keterampilan berpikir menggunakan matriks pertanyaan ini, Ibu bisa mengadopsi dengan misalnya berpikir tingkat tinggi saja. Maka matriksnya yang digunakan adalah C4, C5, C6 dengan bagian yang sebelah atas atau kolom R1, R2 dan R3 itu bisa. Ya. Jadi indikator yang diturunkan ya berupa pemilihan dari level pertanyaan dan juga ranah pengetahuannya. Jadi misalnya penggunaan matriks berpikir pada daerah ya, pada matriks dengan daerah koordinat
yaitu 3.1 sampai 3, 4.1 sampai 3, kemudian 5.1 sampai 3, dan seterusnya. Jadi kita bisa turunkan indikatornya berupa langsung kode-kode pertanyaan atau keterampilan berpikir yang diinginkan. Begitu. Jadi kita berikan instruksi atau instrumen ke siswanya itu adalah mendesain pertanyaan pada daerah koordinat tadi itu ya, yang C4, C5, C6. Mungkin saya tunjukkan ini ya kali ya, koordinatnya tadi ya. Di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Ibu bisa langsung mengambil indikatornya di bagian ini ke bawah ya, untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi bisa juga ini untuk berpikir kritis ya Bapak Ibu. Misalnya ingin kita mengkritisi atau meningkatkan keterampilan berpikir kritis dengan materinya mengenai fenomena. Misalnya fenomena COVID-19, fenomena gelombang panas, ya sekarang kan lagi musim panas nih, panas yang tidak berketentuan. Itu bisa pakai fenomena. Jadi sesudah disajikan fenomena gelombang panas di Indonesia, walaupun belum panas tapi sudah disebut gelombang panas, itu kita minta mereka membuat suatu hipotesis ya. Di bagian C6 ini kan membuat hipotesis, kemudian merancang suatu percobaan atau merancang apa yang akan dikerjakan ya dalam melakukan penelitian maupun survei. Kemudian dia bisa menghasilkan suatu solusi atau kesimpulan dari percobaan di bagian ini dengan adanya suatu fenomena. Itu untuk merangsang berpikir kritisnya ya. Kemudian juga bisa misalnya materinya itu struktur ya. Kalau struktur ini kan pada daerah sini ya Bu ya. Di sini kalau misalnya kok lot terus ini belajarnya kenapa nggak pernah hot, maka di sini Bapak Ibu bisa mengajarkannya di bagian daerah sini ya, untuk materi misalnya struktur tumbuhan atau klasifikasi dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Apakah bisa terjawab ini Bu? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Bu jawabannya. Ya, baik. Silakan Bu Oktarina. Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu Fatul Jana. Baik, terima kasih Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pram. Baik, menarik sekali tadi ya Bu Pram ya materi yang disampaikan, dan alhamdulillah saya sudah punya ya buku Bu Pram, jadi memang sudah banyak sekali belajar dari buku yang sudah dikembangkan oleh Bu Pram. Hanya saja ketika saya juga mau mengembangkan sendiri, kadang agak kebingungannya adalah contoh misal kalau di SD Bu Pram ya biasanya berupa tema. Nah, apakah tadi misal kalau kita mau mengembangkan matriks berpikir tadi, anggaplah nanti arahnya kepada berpikir tingkat tinggi. Itu apakah perlu kita uraikan komposisinya Bu Pram? Misal dalam satu subtema, apakah komposisinya itu cukup sekali saja, misal, atau ada beberapa yang bagusnya seperti itu, Bu Pram. Jadi kalau SD kan tingkatannya memang tidak terlalu, selama ini mungkin mereka masih terbiasa untuk
C1, C2 mungkin ya. Tetapi kalau untuk mau dikembangkan, apakah misal satu subtema itu cukup sekali saja, misal kita mengembangkan, menyusun pertanyaan-pertanyaannya, atau bagaimana? Mohon arahannya Bu Pram. Terima kasih. Ya, Okta, saya langsung menjawab. Ya, Bu. Oke, Bu, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Fatuzana. Jadi pertanyaannya cukup rumit juga ya. Bagaimana nantinya kita mengembangkan misalnya untuk SD tadi ya, apakah pertanyaannya ini dibagi komposisinya ya ataukah sekaligus begitu. Nah, untuk siswa SD tadi sudah saya tunjukkan hasil survei kami ya di Bandar Lampung tadi bahwa masih banyak sekali pertanyaan itu pada daerah Lodz ya. Lodz itu artinya sebetulnya gambaran ya Bapak Ibu ya, ketika kita minta mereka menulis pertanyaan, kemudian pertanyaannya itu berkisar pada C1, C2, dan C3, maka ini menjadi gambaran bahwa mereka ini masih ingin memahami materi yang dipelajari. Ya. Ingin memahami materi yang dipelajari. Ibarat kata itu ingin berkenalan ya, ingin berkenalan dengan materi. Nah, kalau sudah berkenalan kan akan meningkat lagi pertanyaannya kepada yang lebih mendalam ya, yaitu di C4, C5, dan C6. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita barangkali kita sebagai refleksi dalam mengajar itu pertanyaan yang diberikan di ulangan ya, di ulangan itu banyak terkait apa yang dimaksud titik-titik gitu ya. Apa yang dimaksud buku ajar. Mungkin kalau di PGSD ini apa yang dimaksud dengan gaya misalnya ya. Apa yang dimaksud fotosintesis atau tuliskan reaksinya gitu. Sehingga itu seolah-olah itu turun-temurun ya. Turun-temurun sehingga ketika belajar sudah ada suatu patokan lah ya. Rahasia bersama begitu bahwa kita harus tahu loh ini materinya apa. Maka kemudian pertanyaannya pun dihafalkan seperti belajarnya dihafalkan seperti kalau apa ya generasi yang terdahulu itu mengenai konsep-konsepnya gitu. Dan saya kira itu sudah mendarah daging di kita juga sampai kita besar-besar ini ya. Bahwa namanya ulangan itu ya harus hafal semua buku, isi buku gitu. Nah, kemudian bagaimana kita menyiasatinya? Tentu kalau kita di SD ya kita berikan pertanyaannya itu komposisinya ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa meninggalkan tanya jawab tentang lots-nya itu di daerah lots itu. Tidak bisa kita tinggalkan sama sekali karena menurut apa itu Brookhart apa ya? Bahwa pada tingkatan berpikir tinggi itu sebetulnya adalah integrasi dari pengetahuan yang sudah dimiliki. Sedangkan pengetahuan yang dimiliki itu adalah kumpulan-kumpulan dari kosakata-kosakata. Nah, kosakata-kosakata ini adalah gambaran dari bagaimana kita berpikir pada tingkat LOT atau LOTS tadi. Jadi ketika kita paham istilah, mengenal kosakata, maka kita akan mampu untuk berpikir pada daerah HOTS. Maka untuk siswa SD, saya kira ya lebih banyak lots-nya, kemudian baru HOTS-nya. Ya, kalau tiba banyak HOTS-nya mungkin akan terkejut gitu ya. Jadi kita berikan dulu lots, kemudian HOTS-nya ini sekian persen gitu ya. Tetapi belum diteliti ya Bu Fatul ya. Nah, barangkali nanti Bu Fatul akan menemukan bahwa pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan
berpikir dari yang rendah kepada yang tinggi itu dengan komposisi sekian-sekian. Gitu. Jadi dalam bahan bacaan atau praktik atau kegiatan belajar diberikan pertanyaan lot yang kelas eksperimen 1 itu sebanyak 30%, yang kelas eksperimen 2 itu mungkin 50% ya. Kemudian dibandingkan mana yang hasil belajarnya lebih bagus. Apakah yang banyak berdiskusi pada tahap lot, apakah pada tahap hot. Itu saya kira bisa menjadi suatu temuan ya, bagaimana kita sebaiknya mengajar di SD itu, apakah benar itu gembar-gembornya itu bahwa penyajian pembelajaran itu harus pada daerah hot. Ya, Bapak Ibu barangkali pernah mendengar beberapa waktu yang lalu sebelum kena COVID bahwa sekarang ini pembelajaran harus meningkatkan keterampilan berpikir pada daerah berpikir tingkat tinggi. Ya, namun ketika sesudah COVID kan kita mau melihat lagi kan, apa mereka masih punya HOTS apa malah lot semua gitu. Atau lotsnya itu malah hilang juga. Katanya learning loss gitu ya. Kehilangan waktu untuk belajar sehingga konsep-konsep dalam pengertian istilahnya itu mereka memiliki apa ya, kekurangan gitu. Sehingganya ditanya fotosintesis itu tidak tahu jawabnya barangkali gitu, atau ditanya gaya magnet itu apa gitu mungkin lupa ya. Seperti itu kan bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Mungkin begitu jawabnya ya Bu Fatul ya. Baik, terima kasih Bu Pram. Berarti memang PR-nya harus dianalisis dulu Bu Pram ya, khususnya di daerah Palangkaraya ini. Iya, iya Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sedikit berbagi pengalaman kami juga Ibu di sekolah yang kami kelola. Memang setelah COVID ini anak-anak sangat mengalami ini ya Bu, kurang semangat belajarnya. Jadi memang seperti kita tuh mengulang lagi sebelum COVID itu membangun semangat anak-anak untuk belajar itu. Dan begitu juga dengan guru-gurunya. Di mana sebentar lagi nih kami juga kan akan melaksanakan penilaian akhir tahun atau yang tadi ulangan ya Bu. Nah, kemarin kami ada melakukan pembimbingan beberapa guru untuk pembuatan soal. Karena di Palangkaraya sendiri untuk sekolah-sekolah itu biasanya ada yang dikelola oleh ini kalau kami di madrasah namanya kelompok kerja kepala madrasah. Jadi memang terlihat sekolah-sekolah ini kebanyakan yang masih berpikirnya itu tadi yang masih C1, C2, C3 itu Bu. Kalau yang untuk sampai C4 itu pun masih sangat kurang. Jadi di sini kami termotivasi juga lagi untuk membangun semangat lagi baik untuk diri kami maupun ke guru-guru yang ada di sekitar kami. Iya Ibu. Jadi sama ya kita di sini juga ya. Jadi rupanya selama 4 tahun itu sudah terbentuk kebiasaan baru juga dari para siswa itu. Mereka lebih apa ya, kayak nampaknya energi aktivasinya itu jadi sangat rendah. Sehingga ketika diajak belajar masih online apa offline gitu kan ya. Masih bertanya seperti itu. Jadi masih terbawa-bawa keadaan dari COVID-19 itu. Dan ini menjadi suatu tantangan baru ya Bu ya tadi ya. Dan terjadi di mana-mana. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang disampaikan? Dipersilahkan. Belum ada barangkali. Jadi dalam mengembangkan buku
Itu Bapak Ibu ya, jadi mungkin untuk mahasiswa juga sesudah mengembangkan buku itu bisa di HKI-kan untuk menambah apa ya, list dari akreditasi kita ya di program studi. Jadi kalau mahasiswa S2-nya mengembangkan modul, kalau sudah terbit terus di HKI-kan, namun atas nama mahasiswa, bukan nama dosen. Karena kalau nama dosen tidak diakui. Kalau itu hasil karya mahasiswa bimbingan ya, walaupun kita ada kontribusi gitu. Kemudian juga tantangannya dalam membuat buku ini, Bapak Ibu, kita itu kalah cepat dengan internet ya. Kita baru nulis 1 halaman itu di internet sudah ada 10 hal yang sama dengan yang kita tulis itu setidaknya ya. Sehingganya perlu benar-benar kita mungkin memberikan buku ajar yang memang dibutuhkan dan sulit dicari di internet begitu. Silakan Ibu, Bapak Ibu, barangkali masih ada. Silakan Bapak Ibu. Sesi pertanyaan kita masih buka. Kalau memang tidak ada, bagaimana kalau misalnya kita mendengarkan statement penutup dari Ibu? Mohon izin Ibu Dr. Pramudianti sebagai narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Oktarina. Baik, Bapak Ibu, sebagai penutup dari perjumpaan kita, saya sampaikan bahwa penulisan buku ajar tidak bisa dalam waktu secepat-cepatnya. Jadi dia disusun bertahun-tahun. Yang pertama dengan rajin menulis handout atau catatan ringkasan atau PowerPoint itu kita kumpulkan setiap semester. Itu kemudian kita tambahkan fitur-fitur yang dapat menjadi pendukung tadi. Dan bagus juga bila buku itu kita tambahkan dari hasil penelitian kita. Misalnya tadi matriks pertanyaan, atau barangkali Bapak Ibu mengembangkan suatu lembar kerja mahasiswa atau lembar kerja peserta didik, itu dapat ditambahkan di dalam buku ajarnya. Kemudian Bapak Ibu tentu saja keinginan yang kuat dari dalam diri ya, karena motivasi itu yang menjadi kunci bagi kita untuk melaksanakannya. Terlebih lagi bila kita memiliki jam mengajar yang cukup banyak, itu membuat kita tidak bisa terkonsentrasi dengan satu bahan ajar ya. Mungkin itu jadi masalah yang sudah turun-temurun dan niat yang kuat lah yang bisa mewujudkannya. Mungkin itu dari saya, best practice saya dalam menulis buku ajar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bilanya ada hal yang ingin dikontak lanjut gitu ya mengenai matriks pertanyaan, saya sangat senang hati ya Bapak Ibu. Juga barangkali ada kerjasama dalam hal pembimbingan tesis, saya juga akan sangat welcome untuk Bapak Ibu ya. Namun demikian pengalaman saya baru 2 tahun membimbing dan telah meluluskan 3 yang saya pembimbing 1 ya kalau nggak salah ya. 2 kalau nggak salah ya, 2. Mungkin demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mendengarkan Bapak Wakil Dekan 1, Pak Agung Pak Idiyah. Ini silakan Bapak untuk penutup kita pada kuliah tamu pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Oktarina dan terima kasih pemateri kita Ibu Pramudianti sebagai narasumber. Alhamdulillah telah selesai kuliah umum kita hari ini dilaksanakan oleh program studi S2 Pendidikan Dasar. Terima kasih sekali lagi Ibu atas ilmunya yang diberikan kepada teman-teman dan dosen-dosen kita dan khususnya di mahasiswa di Prodi Pendidikan Dasar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Sebelum kita akhiri, mohon izin Ibu untuk dokumentasi kita bersama dan mohon izin bagi yang masih mematikan kameranya, boleh dinyalakan sebentar sebagai dokumentasi kita pada siang hari ini. Mungkin permisi, 1, 2, 3. Sekali lagi, mohon izin 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya, terima kasih kepada Ibu Dr. Pramudianti sebagai narasumber kita, sangat bermanfaat sekali dan kami insya Allah akan menerapkan ilmu-ilmu yang kami dapat untuk diterapkan di lingkungan kami. Baik, terima kasih untuk segala waktunya, kesempatan yang diberikan juga, ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Akhir kata, selaku moderator kami pada siang hari ini, memohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kekurangan. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon Terima kasih, Bu Pram. izin Nggih, pamit. terima kasih Bu Pram. Nggih, sama-sama. Terima kasih Bu Pras. Terima kasih.